Ditulis software siji. Ditulis sesuai aku manggil kok. Persatu sopo. Nomor satu. Sopo nomor satu? Nomor satu. Ridho. Nomor dua. Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo cepetan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri putra-putri yang saya cintai, alhamdulillah pada malam ini, malam yang ke-8 bulan suci Ramadan, kita sudah menyelesaikan pengajian At-Tartir, di mana malam ini kami adakan musabaqah menceritakan Isra Mi'raj melalui kitab At-Tartir, di mana ada 16 peserta, laki-laki 11 dan yang perempuan 5. Dari peserta 16 peserta ini saya ambil 3 juara. Juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Juara putra putri tetap saya nilai 1 juara
tidak putri sendiri, laki-laki sendiri, tapi dari 16 peserta diambil satu juara, juara 1, dan satu juara, juara 2, dan satu juara, juara 3. Juara 1 mendapatkan hadiah barokah yaitu uang 500.000. Yang juara kedua dapat hadiah barokah yaitu uang 300.000, dan juara ketiga dapat uang barokah 200.000. Jadi nilai hadiah keseluruhannya 1 juta. Tetapi bukan besar kecilnya uang, tetapi barokah daripada uang itu tersebut. Terserah sampean nanti digunakan untuk apa, boleh untuk terserah panjenengan. Kalau itu umpama dibelikan apa, kitab, terserah, siapa serahkan penuh. Yang jelas mudah-mudahan oleh Allah uang tadi dijadikan uang yang betul-betul barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini sebagai latihan belajar berani. Salah benar itu tidak jadi soal, tapi otomatis yang juara 1 itu betul-betul bisa menceritakan Isra itu apa, Mi'raj itu apa, kemudian perjalanannya sampai dari Haram sampai ke Palestina, sampai ke langit dan pulang kembali. Minimal waktu yang ditempuh hanya 5 menit minimal, paling titik, paling banyaknya 8 menit ya. Kalau sampai 1 jam sendiri bayar ya. Nah, paling akeh 8 menit. Karena itu diniati yang baik, mudah-mudahan oleh Allah diridhoi, dan mudah-mudahan menjadi bekal awal keberanian kita tampil di hadapan orang banyak, dan juga mudah-mudahan bisa menyebarkan ilmu yang lain. Wa'ala zinniya sholihah, wa'ala mana wassalu sholih, wa'ala mana wa sayyidina Muhammad Hamid bin Allah bin Umar kesalih masahalu sholih masyarakat itu aja betul ya Khalid Abdullah Bangkalan Gosim Asy'ari Biran Walanawa Mu'assisi Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Para santri putra-putri yang saya cintai, karena peserta terbanyak dari laki-laki, maka saya mulai di nomor 1 laki-laki, kemudian nomor 1 kedua perempuan. Laki-laki perempuan saya ambil kalau cukup waktunya per malam 5 anak. Jadi 3 malam diusahakan selesai. Malam Kamis penyerahan hadiah berupa uang tunai, bisa dibelikan sepeda motor, kurangnya ditambah sendiri. Oleh tak apa-apa. Kan lumayan ya, oleh bahkan bisa dibelikan mobil. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai dari nomor 1 putra, yaitu Muhammad Ridho. Kepada Ridho dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menceritakan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada
pada 8 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW sangat merasa sedih dikarenakan Nabi Muhammad SAW seorang istrinya yang bernama Siti Maria Siti yang paling kaya sendiri itu meninggal di suatu hari. Istri Rasulullah menangis dikarenakan uangnya habis. Lalu ditanyai oleh Nabi Muhammad SAW, "Istri, kenapa kamu menangis?" "Karena uang saya habis." "Berarti kamu tidak ikhlas dengan harta kamu yang dibuat perang?" "Bukan, saya menangis bukan karena itu. Saya menangis karena harta saya habis, tidak bisa membantu untuk perang lagi." Lalu paman tercinta yang paling membela, Abu Thalib, itu juga meninggal. Sampai tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Muhammad SAW tidak biarkan menangis. Nabi Muhammad SAW diajak Isra Mi'raj. Di suatu malam Nabi Muhammad tidur di Hijr Ismail. Nabi Muhammad tidur meluma di Hijr Ismail. Di suatu riwayat Nabi Muhammad SAW tidak tidur di Hijr Ismail, tetapi tidur di rumah Ummu Hani. Nabi Muhammad SAW atap rumahnya Ummu Hani itu disobek, lalu Nabi Muhammad SAW dibawa ke air Zam-Zam, di tempat air Zam-Zam. Di situ Nabi Muhammad SAW dibelah mulai bawah leher sampai bawah perut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu hatinya Nabi Muhammad SAW diambil, dibersihkan dengan air Zam-Zam, lalu diisi oleh iman, Islam, petunjuk, ilmu, lalu dikembalikan lagi, lalu ditutup, lalu malaikat Jibril disuruh mencari buruk, tapi bukan sembarangan buruk. Buruk itu yang disuruh mencari buruk yang paling cinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril mencari buruk itu. Malaikat Jibril mencari buruk itu di surga, hampir tidak menemukan buruk itu. Lalu di depan pintu surga ada satu buruk yang sangat kurus dan menangis sambil melihat ke atas. Didekati oleh malaikat Jibril. Buruk, kenapa kamu menangis?" "Saya menangis karena kepingin bertemu dengan orang yang digabung dengan kata Gusti Allah. Saya menangis karena itu." "Oh, sudah wis. Sekarang kamu hari ini akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW."
Lalu sampai gembiranya si buruk itu kencak-kencak Nabi Muhammad dibawa ke depan Nabi Muhammad. Lalu di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam si buruk itu tetap kencak-kencak. Lalu malaikat Jibril berkata, "Hei buruk, kamu tidak malu tak? Di depan kamu itu adalah Nabi Muhammad SAW yang ingin kamu lihat." Langsung si buruk itu merasa malu, nemprok ke lemak. Lalu si buruk itu lalu Nabi Muhammad SAW disuruh naik ke buruk itu. Lalu berjalan ke Madinah. Di sana Nabi Muhammad SAW disuruh sholat sunat 2 rakaat. Lalu disuruh berangkat, ditanyai oleh malaikat Jibril, "Kamu tadi tahu sholat di mana?" "Tidak, Nabi malaikat Jibril, kamu tadi sholat di Madinah, nanti kamu akan hijrah ke sana." Lalu datang ke Madian. Di sana Nabi disuruh sholat sunnah 2 rakaat. Lalu disuruh naik lagi. Di tengah perjalanan ditanyai lagi, "Nabi Muhammad, kamu tadi tahu kamu sholat di mana?" "Tidak, malaikat Jibril, tadi kamu sholat di pohon Musa, tempat Nabi Musa alaihissalam bersembunyi dari kejaran Fir'aun." Lalu Nabi Muhammad SAW datang di Gunung Tursina. Di sana Nabi Muhammad SAW disuruh sholat 2 rakaat. Lalu berangkat lagi, ditanyai lagi, "Kamu tahu tadi sholat di mana?" "Tidak, malaikat Jibril, kamu tadi sholat di Gunung Tursina, tempat Nabi Musa itu berbicara dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala secara langsung." Lalu datang ke kota Madian. Di situ Nabi Muhammad SAW disuruh sholat 2 rakaat. Lalu berangkat. Di situ di tengah perjalanan malaikat Jibril bertanya, "Nabi Muhammad, kamu tahu tadi sholat di mana?" "Tidak, malaikat Jibril, kamu tadi sholat di Madian, tempat atau Bethlehem, lahirnya Nabi Isa tanpa bapak." Lalu melihat kaum aneh, melihat kaum yang hari ini menanam besok panen, hari ini menanam besok panen. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapakah itu?" Malaikat Jibril, "Itu adalah kaum yang berjuang menegakkan agama, yang orang yang fisabilillah, berjuang menegakkan agama Allah." Lalu Nabi Muhammad SAW mencium bau harum. Malaikat Jibril
Bau harum apakah ini? Ini bau harum Siti Wasito, tukang sisir anak Fir'aun yang ketika menyisir anaknya, Siti Wasito itu ketika sisirnya jatuh, mengambil sisirnya itu kan sambil bilang Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun bejat, langsung anaknya kaget, loh kamu punya Tuhan selain bapakku? Iya. Langsung anaknya bilang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron lillah amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Putra Putri Al-Islah Kiai Haji Marus Ali beserta zuriat-zuriatnya, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pada bulan Rajab ini memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan itu ialah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu dikala beliau berumur 51 tahun. Jadi berselang 11 tahun setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Kemudian beliau diberangkatkan
dari Masjidil Haram di Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari Baitul Maqdis beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Sebelum beliau diberangkatkan, beliau dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril dan dibantu oleh malaikat Mikail. Kemudian beliau dibersihkan hatinya dari penyakit hati, dan kemudian beliau diisi dengan 4 sifat, yaitu ilmu, yakin, dan Islam. Dan kemudian beliau akan di perjalanan itu beliau akan diperlihatkan pahala untuk orang yang taat dan melaksanakan perintah Allah, dan akan diperlihatkan siksa bagi kaum yang membangkangnya. Dan kemudian pada perjalanan beliau diperlihatkan pahala diantaranya segolongan kaum yang hari ini menanam dan pada hari berikutnya bisa dipanen, dan bisa dipanen dan tumbuh lagi. Kemudian itu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun menjawab. Dan mereka dilipat gandakan hingga 700 kali. Dan kemudian beliau diperlihatkan siksaan diantaranya golongan kaum yang kepalanya dilempar batu hingga pecah, dan kemudian utuh lagi, dan dilempari batu hingga pecah dan berantakan lagi, dan secara terus menerus. Kemudian perjalanan beliau yang beliau tangga dan beliau terus
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Haji Muhammad Salih serta zuriat-zuriatnya. Yang saya hormati teman-teman senasib seperjuangan. Ini saya akan menceritakan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam hari, Nabi tidur-tiduran di Hijr Ismail, tepat di sanding Ka'bah. Dan di sandingnya ada pamannya yaitu Sayyidina Hamzah dan Ja'far. Di riwayat lain, Nabi tidur-tiduran di rumah Ummu Hani, yaitu bibi Kanjeng Nabi. Atap rumah Ummu Hani dilubangi dan turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian Nabi dibawa ke Masjidil Haram, yaitu di sumur Zam-Zam. Di sanalah dada Nabi dibedah mulai leher sampai bawah perut. Dan malaikat Jibril menyuruh malaikat Mikail untuk mengambil satu baskom yang berisi air Zam-Zam. Dan malaikat Jibril mengambil hati Nabi, dibasuh sampai 3 kali. Kemudian malaikat Mikail mengambilkan satu baskom terbuat dari emas yang dituangkan ke dada Nabi, yang itu isinya iman, Islam, keyakinan, dan ilmu. Lalu itu kemudian dada Nabi dirapatkan dengan menggunakan stempel kenabian di pundak 2 nabi. Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mencarikan buraq di surga. Kemudian malaikat Jibril naik ke surga untuk mencari buraq itu. Dan ada satu buraq di gerbang pintu surga yang sangat sedih. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Kenapa engkau wahai buraq?" "Aku sedih karena aku mau bertemu dengan orang yang digandeng dengan nama Allah di gerbang pintu itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." "Siapa Muhammad itu?" "Waktu ini, hari ini kamu bisa berjumpa dengan dia." Buraq langsung kencak-kencak sampai di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Apakah engkau tidak malu, buraq, kepada orang yang kamu cintai dan utusan Allah itu?" Langsung buraq diam, malu, dan berkeringat. Dan Nabi Muhammad menaiki buraq untuk ke langit. Nabi berjalan, kemudian bertemu. Nabi berjalan, disuruh sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi ditanyai oleh malaikat, "Apakah tahu engkau di mana tadi sholat?" "Tidak, malaikat Jibril, kamu sholat di desa Thaibah, yaitu di mana engkau nanti hijrah." Kemudian Nabi berjalan lagi dan disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Dan setelah itu ditanya oleh malaikat Jibril, "Apakah kamu tahu engkau di mana sholat?" "Tidak, wahai malaikat Jibril, kamu sholat di Sajaratul Musa atau desa Madian, yaitu Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan ada pohon yang besar di bawahnya, yaitu batu besar." Kemudian Nabi berjalan lagi, disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Setelah sholat, Nabi ditanyai, "Apakah kamu tahu di mana tadi kamu sholat?" "Tidak, wahai malaikat Jibril, kamu sholat di Gunung Tursina, tempat Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah." Nabi Musa diberi gelar yaitu Kalimullah, berdialog langsung dengan Allah. Dan kemudian Nabi berjalan lagi, disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Kemudian ditanyai, "Apakah kamu tahu di mana tadi kamu sholat?" "Tidak, kamu sholat di Bethlehem, yaitu tempat Nabi Isa lahir." Kemudian
ada jin ifrit, yaitu jin yang jahat membawa obor. Kemudian Rasulullah bisa melihat. Malaikat Jibril memberitahu, apakah engkau mau kuberi kalimat yang dapat mengusir jin ifrit dan obornya mati. Setelah itu Nabi Muhammad membaca, langsung jin ifrit itu jungkel yang mulutnya dan lari terbirit-birit. Kemudian Nabi melihat ada orang yang menanam satu hari, besok panen, nanam lagi, besok panen. Itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mencium aroma yang harum. Dan Nabi bertanya, aroma apa ini Malaikat Jibril? Ini adalah aroma Siti Masitoh, yaitu penyisir rambut anak Fir'aun. Ketika Siti Masitoh menyisir rambut, ketika sisir jatuh, Malaikat Siti Masitoh berucap, laknat Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad melihat ada orang yang telah memecahkan kepalanya sampai hancur, dan itu diulang-ulang, yaitu orang yang malas sholat. Kemudian Nabi melihat ada orang yang mandi di sungai darah yang dilempari batu. Apakah itu wahai Jibril? Itu adalah orang yang memakan harta anak-anak. Dan setelah sholat di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad menaiki tangga ke langit ke-1. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam kedua, dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya ketika, Nabi Yusuf keempat, Nabi Idris yang pertama kali diajarkan oleh Allah tulis menulis. Kelima, bertemu dengan Nabi Harun yang jenggotnya setengah putih setengah hitam. Dan di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Pas lewati Nabi Musa, Nabi Musa bersedih. Kenapa engkau wahai Musa kau bersedih? Karena aku tidak tahu ada pemuda yang diutus oleh Allah. Kemudian di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim yang duduk di kursi emas di samping Baitul Ma'mur. Dan pergi lagi ke Sajaratul Musa, lagi ke Sidratul Muntaha, yaitu ada sungai yang mengalir ke dunia dan mengalir ke surga. Yang mengalir ke dunia adalah sungai Nil dan sungai Furat. Yang mengalir ke surga adalah sungai Salsabil dan Salsabila. Kemudian Nabi naik ke Mustawa, yaitu Nabi mendengar ada pena yang menulis. Kemudian Nabi langsung jungkel sujud, dan Allah bertanya kepada Nabi, kamu mau minta apa? Kemudian Nabi masih menjelaskan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Langsung Nabi diberi oleh Allah, yaitu Habibullah, kekasih Allah. Langsung Nabi dapat perintah sholat 50 kali sehari. Kemudian Nabi turun ke Nabi Musa, kamu harus kembali lagi. Umatmu tidak sanggup. Nabi bolak-balik 9 kali
dan ditanya, pergi lagi kamu ke Robi, aku sudah malu. Setelah itu Nabi pulang dan Nabi melihat ada rombongan unta yang paling depan unta putih dan yang paling belakang unta berwarna merah. Itu adalah rombongan si Fulan di Rauha. Pas Nabi ada panci yang berisi air, langsung Nabi meminumnya. Kemudian Nabi di Mekah sebelum subuh Nabi sudah ada di Mekah. Nabi itu sedih. Langsung ada Abu Jahal yang bertanya, kamu sedih? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Muhammad? Aku sedih karena aku tadi Isra Mi'raj, yaitu mulai ke Baitul Maqdis sampai ke langit. Tertawa si Abu Jahal. Kemudian, apakah kamu mau aku panggil Bani Ka'ab dan Bani Lu'ay? Iya, boleh, silakan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Di mengasuh Pondok Putra Putri Al-Islah Pulasari Kiai Haji Mahmud Mustaqim dan mempunyai manajemen dan teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan dan pada suatu malam saat Nabi tidur di rumahnya, Nabi dibawa oleh malaikat. Nabi dibawa oleh malaikat ke Masjidil Haram dan ternyata di sana sudah ada malaikat Mikail. Ketika Nabi sampai di Masjidil Haram, Nabi dioperasi hati dan dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Mikail menurunkan air dan malaikat Jibril yang menyucikan. Lalu hati Nabi diisi dengan iman dan Islam. Setelah itu Nabi dipersiapkan untuk
naik ke kendaraan untuk menuju perjalanan. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencari kendaraan buruk, dan Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencari kendaraan buruk yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril mencari buruk di surga. Di sana ada banyak buruk, tetapi Nabi melihat satu buruk yang sedang bersimpang di depan pintu gerbang surga yang ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya, sedang apa engkau di sana? Buruk menjawab, saya ingin bertemu dengan orang yang namanya bersanding dengan nama Allah. Lalu malaikat Jibril menjawab, sekarang lakukanlah. Buruk kencak-kencak hingga buruk terus kencak-kencak hingga pada akhirnya menghadap Nabi. Buruk terus kencak-kencak dan buruk tidak tahu bahwa orang yang sedang dihadapnya ialah Nabi. Sehingga malaikat Jibril berkata, apakah kamu tidak malu dengan orang yang sedang kamu hadap? Buruk terus kencak-kencak dan Nabi setelah inilah Nabi Muhammad SAW, orang yang ingin kamu ketahui. Lalu ketika dengan tulus, buruk langsung duduk dengan tulus dan segan menghadap Nabi. Mempersiapkan untuk perjalanan dengan posisi malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi dan malaikat Mikail di sebelah kiri Nabi. Di sepanjang perjalanan Nabi melihat macam-macam kejadian. Seperti pada keterangan Pak Yai sebelumnya, ada kejadian orang yang mandi di sungai dan lainnya darah. Ada yang sapi keluar dari lubang terus lubangnya masuk lagi. Di perjalanan dengan sebuah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon yang besar, bagaikan 9 buah biji timbul, 9 timbul, dan besar daunnya 9 bagaikan daun kuping gajah. Lalu bagian perjalanan 70 tahun. Setelah sampai di perjalanan Sidratul Muntaha, Nabi naik ke Mustawa untuk
ketika menghadap Nabi, Allah berfirman, apakah yang kau mau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, Nabi Muhammad tidak langsung menjawab, tapi Nabi Muhammad menyebutkan keagungan Nabi sebelumnya. Setelah sampai Nabi dijadikan Habibullah oleh Allah dan dijadikan sebagai orang yang sering disebut namanya oleh umatnya. Dan Nabi Muhammad diberi perintah untuk sholat 50 waktu. Setelah turun, Nabi bertemu Nabi Isa. Lalu sama Nabi Isa disuruh untuk meminta kawan kepada Allah. Berkali-kali Nabi naik turun hingga sudah 9 kali Nabi menawarkan itu, sehingga Nabi malu untuk menawarkannya lagi. Kemudian setelah Nabi menyanggupi untuk sholat 5 waktu karena per sholat ganjarannya 10 dilipat gandakan 10. Setelah itu Nabi turun ke bumi. Nabi turun bersama malaikat Jibril ke dunia. Nabi melihat banyak dukhon atau asap-asap. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, apakah itu asap-asap wahai Jibril? Nabi menjawab, malaikat Jibril menjawab, itu adalah setan, musuh anak ibadah. Setelah sampai, Nabi datang sebelum subuh. Ketika di perjalanan, Nabi bertemu dengan rombongan unta orang-orang Quraisy. Yang salah satu untanya ada yang berwarna merah, ada yang hilang, ada yang dikuncir dua, yang satu hitam, yang satu putih. Setelah itu, Nabi bertemu dengan rombongan tersebut. Ketika Nabi sampai di rumahnya, Nabi berdiam diri di rumahnya. Lalu Abu Jahal datang dengan maksud mengejek dan bertanya. Abu Jahal bertanya, mengapa kau bersedih wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad menceritakan semua kejadian perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Nabi Jahal terkekeh dan tidak percaya dengan apa yang diceritakan Nabi Muhammad. Lalu Abu Jahal menawarkan Nabi, nantang dengan maksud nantang. Siapa engkau jika engkau menceritakan ini kepada umatmu? Nabi langsung mengiyakan, siap, saya siap. Lalu berkumpullah umat-umat Nabi di bukit di sebuah gunung yang namanya Abu Kubair, sebuah gunung yang dinaiki Nabi. Lalu Nabi menceritakan semuanya. Sebagian besar ada yang percaya dan sebagian besar ada yang tidak. Ada yang mengatakan sihir dan salah satunya yang percaya adalah sahabat Abu Bakar yang ini dari As-Siddiq yang artinya yang dipercaya. Kemudian Nabi diminta untuk menjelaskan tentang isi dan bentuk Baitul Maqdis. Karena dari salah satu umat Nabi ada yang pernah ke sana. Nabi menjelaskan dan mereka masih tetap tidak percaya dan meminta bukti. Kemudian Nabi meminta bukti untuk menanyakan pada rombongan unta orang-orang Quraisy yang pernah ia temui. Nabi mengira-ngirakan kedatangan tersebut. Lalu Nabi dan kaumnya menunggu kedatangan tersebut. Setelah datang, ditanyakan kepada kaum unta Quraisy apakah benar ada yang hilang, ada yang berwarna merah. Setelah benar-benar itu terjawab dan kemudian kaum Nabi dan Abu Jahal percayalah kepada Nabi tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir untuk malam ini besok 5 juta. Persiapkan yang lebih matang, 10 menit tapioka. Selanjutnya yang ketiga dari Putra Uli, pertanyaannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi dari langit pertama, langit ketujuh sampai ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada tahun 8 kenabian, Nabi sangat sedih karena ditinggal oleh istri tercinta yang paling banyak menghabiskan harta untuk perjuangan yang bernama Siti Khadijah. Dan juga setelah sekian waktu, Nabi juga ditinggal mati oleh seorang paman yang paling membela bernama Abi Thalib. Di suatu malam, Nabi sedang gelenceran dengan kedua pamannya yang bernama Ja'far dan Hamzah di tempat bernama Hijri Ismail. Tapi di dalam riwayat lain, Nabi berada dalam rumah bibinya yang bernama Ummu Hani. Di sana tiba-tiba atap Ummu Hani disobek. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail disertai dengan malaikat-malaikat yang lain pun masuk, kemudian membawa Nabi dibawa ke tempat air Zam-Zam. Kemudian Nabi dioperasi, dibelah dari bawah leher sampai bawah perut. Kemudian hati Nabi dikeluarkan. Kemudian malaikat Jibril memerintah malaikat Mikail untuk mengambil 3 wadah emas yang berisi air Zam-Zam. Kemudian dibelas kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu diisi oleh iman, Islam, petunjuk, dan keyakinan. Setelah itu hati Nabi dikembalikan. Kemudian Nabi diberi beberapa stempel kenabian. Setelah itu malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil buruk di surga. Bukan sembarang buruk, tetapi buruk yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril menemukan buruk yang menghadap ke pintu gerbang surga. Di pintu gerbang surga, terdapat buruk yang sangat kurus sembari menangis. Buruk itu adalah buruk yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mendatangi buruk tersebut dan bertanya, kenapa kau wahai buruk? Tidak apa, aku hanya ingin bertemu dengan orang yang namanya digandeng dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jika seperti itu, maka saat ini adalah waktunya engkau bertemu dengannya. Karena senang, buruk tersebut berlarian ke sana kemari sembari kencang-kencang. Setelah itu sampai di depan Nabi, buruk pun masih kencang-kencang. Setelah itu malaikat Jibril pun berkata, apakah engkau tidak malu wahai buruk? Di depanmu ini adalah makhluk Allah yang paling mulia. Ini adalah Muhammad. Setelah itu buruk pun merasa malu. Kemudian dengan terusnya ia memberikan tangan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi ke tempat pertama, yaitu Madinah. Di sana Nabi suruh sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi naik lagi. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, ya Nabi, apa kau tahu di mana kau sholat? Tidak. Ini adalah Madinah, di mana nanti engkau akan duduk di sini. Kemudian Nabi pergi ke tempat kedua, di mana tempat itu adalah di Madian, di pohon Musa, tempat Nabi Musa dulu lari dari kejaran Fir'aun. Kemudian pergi ke tempat ketiga, ke Bethlehem, ke rumah kelahiran Nabi Isa bin Maryam. Kemudian bertemu dengan Jibril. Kemudian Nabi Muhammad berjumpa dengan hal aneh, seperti kaum yang menanam padi sehari panen, kaum yang berenang di darah sembari dilempari oleh batu dari atas sebagai perumpamaan orang yang makan perumpamaan. Kemudian bertemu dengan orang yang melempari kepala sendiri sebagai perumpamaan orang yang masuk untuk sholat. Kemudian perumpamaan orang yang menggunting mulutnya sendiri sebagai perumpamaan orang yang ceramah agama tetapi tidak bisa melakukan apa yang ia ceramahkan. Kemudian setelah bertemu dengan beberapa hal tersebut, jika cerita Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana sudah terdapat banyak sekali Nabi dan Rasul, juga terdapat para malaikat. Buruk Nabi diikat di tempat para Nabi terdahulu mengikat buruknya. Tetapi ada riwayat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril melubangi batu besar sebagai tempat mengikat buruk. Setelah itu Nabi masuk, kemudian Nabi menjadi imam sholat tersebut. Kemudian Nabi dipersiapkan untuk pergi Mi'raj. Di sana Nabi diantar ke tempat di mana tempat itu adalah tempat para roh anak Adam naik ke langit. Di sana terdapat tangga yang terbuat dari emas dan perak yang
dilapisi oleh berlian. Di sana Nabi naik, yang di kanan dan kirinya tangga terdapat banyak sekali para malaikat. Kemudian Nabi naik sampai ke yang pertama yang dijaga oleh malaikat Ismail. Di sana malaikat Jibril minta dibukakan, kemudian dibukakan, lalu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di samping kanan dan kirinya terdapat warna hitam yang menunjukkan anak cucu Nabi Adam, dan terdapat dua pintu di kanan dan kirinya yang menunjukkan pintu surga dan pintu neraka. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Di sana bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua nabi tersebut memiliki banyak sekali persamaan, seperti dari rambut, warna kulit yang merah keputihan, dan juga bajunya. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Idris, nabi yang pertama kali diajar oleh Allah untuk menulis. Kemudian ke langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf yang sangat tampan. Kemudian ke langit kelima bertemu dengan Nabi Ibrahim yang kumisnya berwarna putih sebagian karena ditarik oleh Nabi Musa dulu. Kemudian bertemu di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa yang tinggi, memiliki banyak bulu, sekiranya memakai dua jubah, bulu tersebut akan tetap tembus. Kemudian naik ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di sana Nabi Ibrahim duduk di sebuah kursi dari emas, yang kursi tersebut disandarkan kepada Baitul Makmur. Baitul Makmur adalah tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Makmur dan tidak akan kembali sebelum kiamat. Dan di sana Nabi Ibrahim disandingi oleh umatnya Nabi Ibrahim yang memenuhi cakrawala timur. Umatnya Nabi Ibrahim berwarna putih, lebih putih daripada kertas. Tetapi ada sebagian yang memiliki beda-beda. Kemudian yang memiliki beda-beda itu mandi di sebuah sungai 3 kali sampai berwarna putih seperti umat-umat yang lain. Setelah itu Nabi Muhammad menoleh ke atas. Di sana banyak sekali orang yang itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memenuhi semua cakrawala. Setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke atas. Ada sebuah pohon besar bernama Sidratul Muntaha, di mana pohon tersebut memiliki naungan yang tidak akan sampai ditempuh oleh kecepatan sampai 70.000 tahun. Kemudian memiliki daun yang lebar seperti telinga gajah, memiliki belalang emas, kuku emas, burung yang besar seperti unta, burung yang besar seperti hanya 9 timba, atau kulit unta yang diisi sesuatu. Kemudian memiliki 4 sungai, yang 2 ke surga, yang 2 ke dunia. Yang ke dunia bernama Sungai Nil dan Sungai Furat, yang ke surga bernama Sungai Salsabil dan Salsabila. Juga terdapat 4 sungai lagi yang terbuat yang berisi susu, madu, air biasa, dan juga arak. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke neraka. Di sana bertemu dengan malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum. Tetapi malaikat penjaga neraka mengunci pintu neraka karena malu terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke surga. Di sana bertemu dengan telaga Kausar. Kemudian Nabi Muhammad pulang kembali ke Mustawa. Kemudian pergi ke atas. Di sana Nabi Muhammad melihat ada kabut, yang kabut itu terbuat dari cahaya dan menyimpan semua warna. Kemudian dari dalam kabut Nabi Muhammad SAW melihat orang yang tenggelam dalam cahaya Arsy. Kemudian dipanggil oleh Nabi Muhammad, "Siapa kamu? Apa kamu Nabi? Bukan. Apa kamu malaikat? Bukan. Siapa kamu? Aku adalah orang yang mulutku basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian kabut itu menyelimuti Nabi dan mengangkat Nabi ke atas. Di sana Nabi mendengar ada bunyi pena yang menulis. Setelah itu Nabi terus naik ke atas. Lalu Nabi melihat Tuhannya. Setelah melihat Tuhannya, Nabi langsung bersujud. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Apa yang kau minta, wahai Muhammad?" Kemudian Nabi Muhammad menceritakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Setelah itu Nabi Muhammad diberikan gelar Habibullah dan diberikan nama yang paling banyak disebut di dunia. Kemudian Nabi Muhammad juga diberikan 50 waktu sholat untuknya dan untuk umatnya. Setelah itu Nabi Muhammad turun
dengan bantuan kabut tadi, turun ke pohon Sidratul Muntaha, kemudian turun ke langit ke-7 ke Nabi Ibrahim, kemudian turun ke langit ke-6 ke Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa yang telah engkau dapatkan dari Tuhanmu? Aku mendapatkan sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan kepadanya. Sesungguhnya umatmu adalah umat yang paling celaka. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Gusti Allah, kembali kepada Nabi Musa. Terus seperti itu sebanyak 9 kali, sehingga sholat 50 waktu tersebut diringkas menjadi 5 waktu. Setiap satu waktu mendapatkan pahala seperti 10 sholat. Setelah itu Nabi Muhammad pulang dengan malaikat Jibril pergi ke langit dunia. Di setiap pulang Nabi bertemu dengan malaikat. Malaikat tersebut mengatakan, bekamlah, bekamlah, bekamlah. Kemudian Nabi Muhammad sampai ke langit dunia bertemu dengan rombongan unta. Di sana terdapat unta yang terdepan terdapat warna putih di kepalanya dan yang paling belakang warna merah. Setelah itu Nabi pulang ke rumahnya, tapi Nabi susah karena Nabi tidak mengharapkan, karena Nabi merasa tidak akan ada yang percaya dengan cerita Isra dan Mi'raj itu. Kemudian ada Abu Lahab lewat. Ya Nabi, ada apa? Apakah ada sesuatu? Ya, aku ingin bercerita. Aku dinaikkan ke langit oleh Allah dan kembali ke sini sebelum subuh. Kemudian Abu Lahab tertawa dan mengatakan, apakah perlu aku panggilkan umatmu? Ya, perlu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya besok malam. Nah, ini lumayan mulai ada keberanian, walaupun ada yang salah sedikit tapi tidak terlalu banyak. Seperti tadi mengatakan, umatku paling lemah, keliru menjadikan umatku paling celaka. Tidak apa-apa, tapi lumayan. Terus nanti siapa yang terbaik, saya siapkan 500.000, 300.000 dan 200.000. Ini lumayan, bagus-bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.